Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan yang numpang nama dan sewa gedung dan deposan bila ada. Langkah pertama masukkan database-nya. Ini sebagai contoh aja. Administrasi 1 2 3 administrator. Terus langkah pertama, klik utility untuk mengisi datanya. Klik referensi, lalu lawan transaksi. Setelah itu masukkan, misalkan ada 5 orang, masukkan satu-satu. Kalau misalkan ada 2 atau 1, semuanya intinya semua dimasukkan satu persatu. Contohnya 0000, misalkan punya PWP, namanya masukin saja siapa sesuai sama yang numpang nama, alamatnya sesuai alamatnya, Jalan Pancoran. Lalu setelah itu simpan. Nah, misalkan ada numpang nama lebih dari 1, bisa diinput satu persatu ya. Lalu setelah itu, ini saya ngasih contoh 1 aja. Lalu setelah itu lanjut ke klik program, buat SPT baru, masanya masa Januari, klik buat SPT, oke. Terus langkah keduanya SPT PPH, daftar butik memotong, lalu klik baru. Nah, kita bicara dengan numpang nama dulu. Numpang nama itu pilih yang ini, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, lanjut ke klik tabel WP, lalu cari namanya, misalkan Fahli. Nah, contoh masukkan Fahlinya. Terus bunganya berapa, misalkan bunganya 50.000, ini 5 juta, pajaknya 500.000. Oke, simpan. Nah, misalkan lebih dari 1, masukkan satu persatu ya. Nah, misalnya setelah itu masih ada sewa gedungnya. Kalau sewa gedung, klik baru, lalu penghasilan PPH atas sewa tanah dan atau bangunan. Contohnya misalkan atas namanya si yang punya kantor. Misalkan contohnya Fahli lagi misalkan. Nah, ini alamatnya harus sesuai alamat kantor. Ini kan misalkan kantornya Kebon Jeruk, alamatnya panjangnya. Terus berapa sewa kantornya, misalkan 12 juta. Nah, simpan. Nah, misalkan ada pertanyaan, ada deposan, misalkan dia punya deposan sama seperti numpang nama, masuknya ke sini, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. Lalu pilih Fahli, pilih berapa bunganya juga, misalkan bunganya 60.000 dan 500.000, pajaknya 60.000, simpan. Nah, setelah itu sudah ini numpang nama, ini sewa gedung, ini pancoran. Ini namanya cuma saya sebagai contoh aja. Ini deposan. Nah, setelah itu klik PPH, lalu masuk ke bawah SPT pemberitahuan masa 4 ayat 2, lalu simpan. Halaman 2 lalu simpan. Nah, setelah itu masuk ke sini, surat setoran pajak SSP, lalu daftar setoran pajak SSP, lalu klik baru. Nah, di sini kalau untuk numpang nama, di sininya 417, 41128, 417. Oke, masuknya masa bulan Januari, NTPN-nya hanya bisa diketik di Excel atau di Word, baru di copy pindah ke sini. Nggak bisa ketik di sini. Nggak bisa diketik di sini kan? Tuh, nggak bisa. Lalu nominalnya berapa, bunganya, deposan numpang namanya, tanggal setor tanggal berapa. Kalau sudah, simpan. Lalu lanjut lagi kedua, sewa gedung 403, berapa NTPN masukin, nominalnya berapa, baru tanggal setoran tanggal berapa, simpan.
Setelah itu misalkan ada deposan misalkan ada deposan di kantor tersebut sama 417. Lalu NTP-nya diketik di Word atau di Excel, nominal berapa, tanggal berapa, simpan. Setelah semua di sini nanti muncul sebesar di nominal ini nih muncul 1.760.000. Kalau sudah sesuai sama yang atas berarti sudah benar. Setelah itu langkah selanjutnya masuk ke laporan data SPT ke KPP, klik masa pajak Januari tahunnya 2021, klik tampilan data. Sampai sini klik checklist. Nah kalau seperti ini kan karena nggak bisa create-nya karena belum dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan dia muncul di poin 3 sebesar 1.760.000. Setelah itu klik file yang bisa disimpan. Misalkan kalau saya di klik terus di sini saya misalkan datanya data pajak, pajak misalkan ini data saya. Kalau data yang teman-teman yang lain itu beda-beda setiap komputer atau setiap penyimpanan. Setelah itu setelah create sudah bisa CSP-nya disimpan. Nah setelah itu untuk pelaporannya bukti bayar misalkan ada numpang nama, sewa gedung sama deposan. Nah bukti bayarnya semuanya dijadikan satu PDF. Nah misalkan numpang nama ada 5, itu harus di scan. Numpang nama 5, misal 5 orang misalkan, numpang namanya ada 5 bukti bayar, numpang namanya ada, misalkan ada numpang nama 5 orang tuh kan bukti bayarnya cuma 1. Nah nanti di scan sama sewa gedung sama deposan bila ada. Kalau ada deposan berarti hanya numpang nama sama sewa gedung aja. Setelah itu nama CSP-nya sesuaikan sama nama PDF-nya baru bisa dilaporkan. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore.